akan memenangkan game kita yang pertama, di mana kita sudah melihat adanya Parsha, Florin langsung berhadapan di arah mid lane dengan seorang Eve dan juga Ruby. Wow, di top side tuh Kabuki udah half HP melawan One Clover nih Tal. One Clover tentunya sangat-sangat ditakuti. Dan lihat Kabuki di sini harus berhati-hati, nggak dikasih gerobak guys. Kabuki dapat, maksa nggak sih? Kabuki masih bisa kabur dan Clover masih bisa mencicil Kabuki harus recall. Yes, harus recall terlebih dahulu, harus bermain lebih sabar lagi, jangan sampai di bawah menit yang kelima sudah terjadi first blood juga, di mana kali ini lihat dari One-nya udah dicicil oleh seorang Parsha. Ini mereka dua-duanya sebenarnya di sisi mid lane ya, Magicnya sama-sama cepat untuk nge-clear lane sih. Oke, setuju. Dan kita lihat aja nih di bagian atas, Rek'Na udah memberikan informasi ke arah teman-temannya tentunya bahwa Lancelot di atas, dan kita lihat akankah di commit fight di sini Talia, karena 3 member dari Aura sudah berada di domisili. Rek terpaksa menggunakan picker di sini, high-nya mobilitasnya sangat rapi, dan untuk saat ini Versiknya harus diganggu. Iya, sudah mulai dicolek-colek aja dari seorang Versiknya, tapi langsung dilontarkan juga untuk global represent dari Mountain Shocker. Seorang Yisansin memberitahu posisi di mana saja Aura Fire setupnya harus diulang kembali, jangan sampai bisa terjadi ganking nih. Iya benar banget, tapi Hydro Coco Turtle Camp sudah hadir di bagian bawah. Kita lihat saja 3 member dari EVOS berada di atas. Kabuki menjadi targetnya, akan komit itu menjadi pertanyaan, tetapi Hai sudah mencicil ke arah Turtle di sini. Feather Strike untuk menzoning anti-mage keluar, dan tampaknya di sini EVOS Legends akan melepas Turtle yang pertama. Yes, diberikan saja Turtle yang pertama untuk Aura Fire, di mana Lancelotnya ini sudah cukup kenyang dan dia langsung berotasi kembali berganti target menuju ke arah Purple Buff-nya terlebih dahulu, sambil kita melihat sudah adanya Kabuki yang mencoba untuk mendorong masuk, mendorong mundur pergerakan dari RKT dan juga Versix di arah mid lane. Yes, bener banget, dan lagi untuk saat ini Tempo kembali turun. Tetapi saya salah di bagian atas. Kabuki di sini berhasil memberikan damage yang luar biasa ke arah Clover. Clover masih survive, tapi Facehugger dan Godiva Feather Strike-nya belum bisa mampu untuk secure kill. There you go, first blood untuk Pharsa, untuk Facehugger. Dan bakal disusul juga dengan ada Godiva 1-1. Pertukaran nyawa yang cukup seimbang kali ini kita lihat, dan bahkan dari seorang Keira, dia harus dipukul mundur, dicicil sedikit demi sedikit, dan juga sudah dari War Manipulation yang hadir untuk membackup keberadaan dari Esmeralda, dan itu dia gak bisa kemana-mana. Esmeraldanya harus ditumbangkan dengan ada papan catur yang langsung digelar aja oleh seorang Eve di depan sana. Wow, ada sedikit miskalkulasi tadi dari seorang Esmeraldanya, dari seorang Keira, tetapi untuk saat ini kembali tempo kembali seimbang, cukup seimbang dari kedua tim. Dan kita lihat saja pergerakan Lancelot, seorang Hai di sini mendekat seorang ini replaynya Rek tadi di sini menggunakan tampaknya di sini Rek lagi dan lagi offendednya miss, dan untuk saat ini Aura Fire masih pressure gold lane-nya. Yes, masih mencoba untuk melakukan ganking di area top lane-nya, mencoba untuk mendapatkan gold shield di area atas, tapi nampaknya ini mereka bakal mencoba untuk fokus ke arah Crepet terlebih dahulu, karena di sana juga masih ada Clover. Clover siap siaga banget untuk mempertahankan gempuran dari teman-teman Aura Fire di sisi top lane-nya, dan berpindah kali ini kita melihat di area bottom lane 1v1 situation antara Anti-Match dan juga Keira. Dua hero yang sama-sama lifestealer ya, Yuzong dan juga Esmeralda sama-sama mengandalkan dari lifestealer. Jadi ini adalah pertarungan yang bisa dibilang cukup lama dari kedua belah cukup pihak. Keras. Iya, keras dua-duanya. Bener banget, dan lagi Hydro Coco Turtle Camp untuk yang kedua kali. Lihat Versix udah langsung menghajar langsung nih Tal. Kita lihat aja Turtle Fight. Yes, dimana kali ini dari Reward Manipulation sudah langsung di-open juga, tapi langsung di-cancel aja dengan ada Kabuki langsung bincang karena seorang Eve-nya dibalesin dengan ada Feather Strike. Kali ini mencoba untuk zoning out para pemain dari EVOS Legends, tapi dari Tonros yang gak berhasil untuk menyelamatkan nyawa dari seorang Lancelot. Hai di depan sana harus termakan oleh teman-teman dari EVOS Legends. Rugi di atas rugi, kehilangan Turtle dan bahkan jungler dari seorang Aura Fire harus terhilangkan, dan kali ini momentum bisa dibangun sedemikian rupa oleh EVOS jika mereka tetap berinisiasi. Kita lihat dari ngintip dari Turtle, dari item nih Tal. Ya, kalau kita lihat dari segi itemization-nya ya, di menit kita yang kelima, Parsha udah punya Clock of Destiny. Dia bakal mengarah ke late interaction, combo burst damage seperti biasa dari seorang Parsha, dan juga dari Eve-nya udah punya Ice Queen One, dia udah bisa nge-slow, dan bahkan
War X, dua War X yang udah diamankan oleh seorang Yisansin dan juga Yuzong. Wow, lifesteal yang udah diambil nih. Iya, sebenarnya banget. Sementara one-one-nya Corrosion Sky dan juga Dragon Lover. Oh, Lover kamu mau kemana? Sebuah kombinasi setup yang luar biasa. Tetapi tampaknya di sini Versik mau mencari balas dendam. Rek berada di sana. Keira masih bisa kabur di sini. Talia defense yang bagus. Betul sekali, dan itu dia masih mencoba untuk memberikan gempuran lanjutan. Di mana kali ini dari seorang RKT harus flick out ke arah belakang karena dia terlalu sekarat dikejar oleh 4 pemain dari Aura Fire. Saat up ulang setelah cukup puas, mereka mendapatkan seorang Wan, mendapatkan seorang Eve di depan sana. Mereka berganti objektif untuk merontokin satu outer turret di area bottom lane. Yes, turret yang pertama akan segera hancur di bagian bottom lane untuk di tangan Aura Fire. Dan untuk saat ini EVOS Legends, mereka secara turret mereka kalah. Dan secara gold juga mereka kalah. Tetapi mereka juga belum pasti kalah gitu, karena mereka ada kesempatan lihat bagian mid lane. High-nya harus berhati-hati, sudah cukup low. Tetapi backupan dari teman-teman Aura Fire masih mau lebih. Anti-mage di sandbag untuk sementara, dan kedua tim memukul mundur pressure-nya. Oke, sudah di set up lagi, lebih sabar lagi dari kedua belah tim. Di menit kita yang ke-6 sejauh ini 3/3 poin pick off adalah hal yang benar-benar seimbang banget. Turtle sudah mulai dicolek lagi dan bahkan papan catur sudah digelar dari ruang population-nya satu. Orang langsung dengan pattern execution-nya berhasil untuk mencuri keberadaan dari Turtle kita. Wow, ini wordplay banget. Ini bos, dan kita lihat anti-mage, kamu mau kemana? Berhasil menumpahkan seorang facehugger, tetapi nampaknya nyawanya akan hilang begitu saja di tangan Hai. Tentunya satu untuk satu. Untuk saat ini kedua tim masih mencari kendali, masih mencari kontrol. Oh, lihat Kabuki. Yes, mencoba untuk diharas saja oleh seorang Kabuki, tapi Wan langsung bersembunyi, langsung berlindung di balik turret arah mid lane, membuat mau gak mau Kabuki harus pukul mundur lagi. Tapi di sisi top lane kita juga sudah melihat adanya RKT yang mencoba untuk dicicil-cicil oleh seorang Pakuito. Sakit banget tinjunya, pukulannya, dan bahkan nampaknya Rek masih bisa selamat. Di Dark enggak, ternyata flicker dari Kabuki gak mau memberi ampun terhadap seorang RKT. Sebuah elemen surprise attack tadi dengan flicker yang wordplay dari Kabuki. Dan kita lihat turret bagian atas menjadi target teman-teman Aura. Akankah diberikan? Anti-mage harus memukul mundur. Dan untuk saat ini Aura Fire akan secure turret yang kedua di tangan mereka. Akan secure turret yang kedua di arah mid lane-nya juga kita sudah melihat tadinya lagi-lagi papan catur yang digelar di Wall Manipulation mengincar karena seorang Godiva, dan Godiva harus flick out keluar, atau enggak dia tadi hampir saja satu tetes aja berhasil untuk mencuri nyawa dari seorang Godiva. Wow, rapi sekali permainan dari Aura Fire untuk saat ini Nita, dan lihat mereka mau fight lagi. Pada saat dikeluarkan, Rek menjadi target utamanya. Flicker ke belakang, I'm offended hanya untuk buying time, belum ada follow up damage. Dan lihat mid side, Phantom Execution sudah dikeluarkan, dan tetapi killing spree akan diamankan oleh seorang Kabuki, dan Keira flanking dari samping. Rex masih bisa survive. Masih bisa survive dari gempuran Falling Star Moon yang sudah di-open, yang sudah di-pop up oleh seorang Esmeralda. Tapi kita juga sudah melihat nih head to head dari Anti-Mage dan juga Keira, di mana sebenarnya kalau kita lihat ya ini, oh wow, win-nya itu lebih besar persentasenya itu di tangan Keira dengan 53% win rate. Wow, ini berarti mengesankan banget. Tetapi turtle terakhir akan diamankan oleh teman-teman Aura Fire nih, Tal. Dan untuk saat ini memang Aura Fire lead, gold lead, space, turret, objektifnya. Apa nih yang harus EVOS lakukan nih, Tal, kira-kira? Menurut aku ini One-nya tadi benar-benar diincar banget sih. Ketika dia mem-pop up reward manipulation itu Kabuki, Keira dari sisi samping dia mencoba untuk nge-flanking untuk meng-cancel keberadaan dari reward manipulation yang di-pop up oleh One. Dan bahkan kita bisa melihat 1-2-2 bukanlah hal yang cukup baik juga bagi seorang One. Begitu pula dengan Clover yang benar-benar di pressure 0-2-0 loh. Dia benar-benar gak mau dikasih makan. Tapi di arah mid lane kita juga sudah melihat adanya Kabuki yang mencoba untuk mengincar lagi-lagi ke arah seorang RKT. Dan RKT membuka persembunyian dari Keira di arah semak sana. Reward manipulation di open mengincar ke arah seorang Godiva. Tapi Keira di depan sana juga tidak bisa berbuat banyak. Masih bisa selamat, dan informasi yang bagus banget ketika seorang Is sudah tidak punya reward manipulation. Yes, bener banget. Di situ cuman apa ya, nggak ada komitmen, cuman buka-buka aja, iseng-iseng aja.
Dan Aura Fire mereka tahu mereka mau yang kendali, mereka pun memainkannya dengan sabar. Untuk saat ini 40 detik ke arah Lord yang pertama, kita lihat saja eksekusinya. Akankah EVOS mengembalikan pertandingan karena Versik barusan mendapatkan true damage dengan MS Battle-nya. Yes, dan bahkan itu dia Movement yang terkontek ke arah seorang Godiva. Langsung dia aja di backup dengan ada satu Movement Razak mencoba untuk menari-nari dengan ada Black Dragon Form dari seorang anti-match, mencoba untuk meng-cancel dan bahkan hanya untuk mengganggu aja backline yang dimiliki oleh Aura Fire. Berganti target mengincar ke arah seorang Clover yang cukup digagi di arah top lane. Sana ada bakal sudah ada Phantom Execution. Revolver Action lagi-lagi dibuka, kali ini mengincar. Udah ada ke arah Kabuki, tapi Crossbow yang tidak bisa mendapatkan nyawa dari siapapun, justru Florin yang diganti di depan sana mengincar lagi ke arah seorang Esmeralda yang harus ditumbangkan. Phantom Execution ke arah depan, RGT cukup sekarang. Tonros double kill yang cantik banget dari seorang Hyde dan bahkan anti-match di depan sana sendirian 1 lawan 2. Akan mencoba untuk ditumbangkan juga sambil seorang Kabuki mengincar dari sisi backline-nya. Satu Inner Turret lagi ditumbangkan bersama dengan anti-match. Mega kill 3 member Goni dari EVOS Legend dihilangkan. 3 member tuker 2, tadi sempat Aura Fire harus hilang 2, tetapi tampaknya ruang gerak Aura Fire semakin bebas nih Tal. Mereka udah lihat Lord, mereka langsung lihat mengambil kesempatan ini, langsung secure Lord meskipun belum enhance. Mereka nggak peduli, mereka langsung pengen yang namanya snowball dari Lord yang pertama ini. Kita lihat EVOS Legends, defense mereka bener banget nih Tal. Clover harus step up this game karena masih 0-3-2 dengan one-one-nya. Gue pengen lihat nih step up-nya dari seorang Clover. Iya, akan seperti apa ya nanti yang bakal mencoba untuk dilakukan oleh Clover, di mana tadi kita juga sudah melihat ketika Crossbow of Tank yang melayang di udara, tapi bahkan seorang Kabuki bukanlah target yang optimal. Kabuki terlalu kuat untuk menerima damage yang diserap aja dan bahkan dia masih bisa selamat dari Crossbow of Tank milik seorang One-One. Tapi kita juga sudah melihat di mana Keira-nya mencoba untuk dicolek-colek sedikit demi sedikit aja dengan ada satu buah I'm Offended yang dimiliki oleh RKT. Nah, untuk saat ini kembali kita dengan Lord push ini, akankah Aura Fire menutup pertandingan? Tetapi tampaknya Fire Strike. Wow, Clover menerima damage yang luar biasa. Kabuki akan mendapatkan killnya di sini Talia. Yes, dan bakal mencoba untuk memasuki ke arah mid. Turretnya satu, inhibitor turret sudah dihilangkan. Langsung aja RKT juga ditumbangkan, mengincar kali ini ke arah seorang Keira. Keira nggak bisa berbuat banyak dan Lordnya pun masih bisa di-clear sejauh ini di menit kita yang ke-12. RKT ditumbangkan 2 melawan 2 yang sudah dihilangkan dari Land of Dawn kita. Tapi Weapon Polisi masih mau lebih, masih mencoba untuk mengincar ke arah seorang Godivanya. Tapi sudah ada Phantom Execution juga, malah dibalikin aja. Outplay yang cantik banget. Bener-bener tertutup, susah sekali. Disiplin banget permainan dari Aura Fire sampai detik ini. Ya karena kalau misalnya kita bicara tentang high ground juga ya, One-nya juga punya reward manipulation yang kita tahu. Seorang Eve dengan reward manipulation yang untuk segi high ground juga bagus banget untuk menahan ke arah Aura Fire. Tapi kita juga sudah melihat adanya tadi bait yang berhasil dilakukan, ini dah di replay by Samsung, gimana tadi akhirnya Yisansinya tuh berusaha untuk ngambil tapi dia justru yang harus terpanis. Tapi lagi-lagi kali ini sudah ada Federal Strike yang langsung di-open. Anti-match juga cukup sekarat, dia berubah menjadi naga tapi double kill langsung diamankan oleh Parsianya. Kali ini dari Godiva mencoba untuk memberikan heal, mencoba untuk membantu keberadaan dari teman-temannya dan perlahan namun pasti Aura Fire sudah langsung memasuki ke arah bottom lane milik EVOS Legend yang sudah terbuka lebar. Minionnya juga akan masuk, akankah ini menjadi akhir bagi EVOS Legend, Goni? Wah, ini pertanyaannya. Killing Spree sudah diamankan oleh Parsha, Facehugger, dan lihat base-nya akankah menjadi target utama karena terekspos begitu saja. Game yang pertama untuk Aura Fire. Dan what a play, congratulations. Dan EVOS Legends tidak bisa mendapatkan celahnya, Tal. Wow, ini Aura Fire, mereka strong banget untuk game kita yang pertama loh. Gimana ya, kalau misalnya kita lihat dari gameplay Aura Fire, dari early mereka memang sudah berhasil.